Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, saya Muhammad Hafiz Hermawan, NIM 124331146 dari kelas PGSDD 2024. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK saya yang berjudul Game Edukasi Berbasis Scratch, yaitu game Fluffy Bird. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah masuk ke dalam platform Scratch. Dan di sini kita sudah melihat banyak kode-kode dan juga sprite-sprite yang sudah saya taruh. Nah, yang pertama yaitu sprite burung dan sprite pipa, sprite tanah, sprite tombol start, sprite tab info, sprite title, sprite score, dan sprite copyright atau hak cipta. Nah, yang pertama di sprite burung, di sini saya ada masukkan beberapa banyak kode-kode yang sangat berpengaruh pada sprite burung karena sprite burung ini adalah sprite yang paling utama untuk menentukan dari jalannya permainan game. Nah, yang pertama di sini kode yang saya masukkan adalah seperti biasa, when green flag clicked, ketika bendera hijau diklik maka game akan memulai, burung akan bergerak. Yang pertama yaitu set gravity, di mana gravitasinya yaitu 1, dan jika burung mati dia kalah. Itu adalah sprite yang pertama ya. Kode yang pertama untuk sprite burung, di mana jika burung itu dia akan lompat-lompat seolah-olah terbawa gravitasi ke bawah, dan jika burung itu mati akan kalah. Kemudian ditimbulkan dan di point out direction, yaitu di pemaparan poin itu untuk seperti arah gerakan jatuh gravitasi burungnya dia, Bu. Jadi ketika dimulai burungnya dia akan bergerak jatuh ke bawah seperti seolah-olah adanya teknik gravitasi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dia akan jatuh ke bawah jika menandakan jika terjadinya gravitasi yang membuat burung itu jatuh. Maka seperti gameplay Bird yang asli saya buat seperti itu karena supaya memantapkan gerakan sprite sama seperti gamenya yang asli. Nah, berikutnya di sprite ke blok kode kedua yaitu forever, untuk menunjukkan untuk mengulangi gerakan burung, yaitu sebanyak 10 kali dan mengulanginya kembali menjadi 1 ketika game over atau burung tadi jatuh ke tanah akibat adanya gravitasi atau menabrak pipa. Nah, kemudian switch custom bird up. Jika ingin menaikkan burung ke atas lagi karena ada efek gravitasi, saya menambahkan blok kode dari Lux, yaitu switch custom bird up. Burung kembali naik ke atas untuk membuat burung itu kembali naik ke atas akibat terjadinya gravitasi. Nah, berikutnya yaitu ulangi sampai 10 kali. Saya menggunakan blok kode kontrol yaitu repeat sampai 10 kali dan change by -1 untuk mengembalikannya kembali ke gravitasi -1. Kemudian saya memakai blok kode switch custom to bird down supaya agar burung terjadi gravitasi burung itu jatuh naik, jatuh naik, jatuh naik, seperti di game Fluffy Bird dan seperti yang contoh saya tunjukkan tadi seperti ini, Bu. Nah, jadi saya tekan ke mode, dia naik turun naik bawah naik bawah naik turun seperti itu. Kemudian di blok kode blok kode yang kedua yaitu when I receive start game, ketika blok kode dari event yaitu when I receive start game, begitu game dimulai maka burung akan kembali ke posisi awal yaitu posisi ke-10 pada saat burung mulai melakukan gerakan gravitasi. Kemudian change goes, ini agar burung menghilang jika saat tombol start ditekan. Nah, lalu yang when I receive game over, ketika game selesai yaitu kemudian saya menambahkan blok kode show, tunjukkan pada saat point in direction, sama seperti tadi. Ketika game over, burung kembali ke posisi gerakan awal yaitu 90 dan posisi X-nya dari 100 menuju ke Y56.
posisi awalnya dari gerakan gravitasinya dari 100 menuju ke Y, yaitu gerakan naik yang itu 56. Kemudian repeat, ulangi lagi, kemudian ubah lagi dari posisi awal, kemudian switch kostum. Sama seperti tadi, kostum switch block code deluxe, yaitu switch kostum up. Artinya ketika game selesai, burung kembali ke posisi awal, dan kemudian sama seperti tadi, burung bergerak naik, bau naik turun sama seperti tadi. Nah, kemudian di blok kode yang keempat, yaitu when I receive, sama tadi ketika game dimulai, grafik efeknya itu ialah gambar Fluffy Bird dan start game yang ada di depan. Itu menghilang karena saat game dimulai. Kemudian sama tadi, kemudian burung pada saat game dimulai, burung merotasi, burung terjadinya gravitasi, yaitu burung jatuh ke bawah dan posisinya yaitu dari 0, arahnya ke 0, yaitu lurus meluncur ke bawah. Kemudian set gravity speed. Kemudian di sini saya menambahkan blok kode variabel, yaitu gravity speed, di mana saya membuat agar seolah-olah jatuh burungnya itu sangat sangat condong deh, seperti roket jatuhnya, agar menambah kecepatan gravitasinya, jatuh gravitasi. Kemudian di sini saya tambahkan blok kode kontrol, yaitu set gravity speed dan to gravity speed, agar kecepatan gravitasinya bertambah seolah-olah seperti roket yang jatuh ke tanah. Dan dikurang gravity, itu maksudnya gravitasi awal dikurangi, lalu gravity speednya ditambah agar kecepatan jatuh burungnya itu semakin cepat dia. Nah, kemudian jika mouse down, saya pakai lagi blok kode kontrol, yaitu if. Nah, kemudian saya pakai blok kode operator yang sama dengan ini, yang or variabel, terus saya masukkan yaitu motion sensing, yaitu mouse down. Karena saya memakai mouse karena gamenya digerakkan menggunakan mouse atau spasi melalui laptop, saya memakai motion mouse down atau key space preset. Jadi game dimulai menggunakan mouse dan menggunakan tombol spasi untuk memulai permainan Fluffy Bird ini. Kemudian saya seperti tadi, saya setting gravity speednya kembali gravity speednya bertambah jadi 5 kali, yang artinya kalau tombol mouse sama tombol spasi ditekan, otomatis burungnya speednya kembali bertambah, yaitu menjadi 5 kali tambah gerakan, yang semakin terjal dia jatuh ke bawah. Nah, kemudian di point in direction, kemudian set gravity speed tadi udah set. Jadi saat burung itu terjadi gerakan jatuh ke bawah, dia terjadinya VX wing, yang artinya bunyi. Saya menambahkan kode sound di sini, yaitu start sound VX wing, untuk membuat burung itu ada seakan-akan sound suara efeknya ketika pada saat burung ditekan untuk maju, mundur ke bawah, naik turun, dia seakan-akan ada suara sus seperti ini dia. Saat ditekan, saat naik dan turun, naik turun, dia ada suaranya. Nah, kemudian di when I receive, kemudian saya tambahkan blok kode motion, yaitu point in direction. Saat burung di kecepatan 90, dia dikurangi 4. Nah, kecepatan gravitasinya kemudian dikurangi 4. Dan dan diterapkan itu semua di variabel gravity speed. Jadi pada saat gravity speednya sudah sampai ke 90, pada saat dia sudah naik, gravity speednya dikurangkan jadi 4, dikurangkan 4, jadi diterapkan itu pada gravity speed. Kemudian blok kode yang terakhir, yaitu blok kode yang kelima, when I receive play game. Pada saat game dimulai, tunggu pemain, artinya wait until touching ground or touching 5. Ketika game dimulai, pada saat fret burung
yang dimainkan oleh pemain menyentuh tanah ataupun menyentuh pipa, maka posisinya akan 180 derajat ke bawah. Artinya game over, atau artinya game berakhir karena burung menyentuh tanah dan menyentuh pipa. Artinya pemain gagal dalam menyelesaikan permainan. Ya, dan yang artinya spread burung ini jatuh ke bawah 180 derajat. Seperti begini contohnya. Nah, pada saat menyentuh pipa, dia burung akan otomatis 180 derajat jatuh ke bawah. Itu maksud dari blok kode wait until blok kode dari sensing, touching ground, or touching pipe. Dia point and directionnya 180 derajat jatuh ke bawah pada saatnya. Nah, kemudian saya tambahkan blok kode sound, yaitu start sound SVX hit. Pada saat burung fluffy bird menyentuh pipa ataupun menyentuh tanah, maka dia akan membunyikan suara seperti terkena pukulan atau tembakan. Seperti ini dia kira-kira bunyinya. Seperti terkena pukulan, atau seperti terkena pukulan bunyinya pada saat menyentuh pipa ataupun menyentuh tanah. Nah, kemudian di by set is birthday to true, artinya jika sudah suara set aspect sheet ini tadi berbunyi, maka burung tersebut mati, yang menandakan game berakhir atau game over. Kemudian kemudian tunggu sampai 1 menit, kemudian gravitasi menurun menjadi 0. Artinya gravitasi 0, yang burung jatuh ke bawah dan kemudian gravitasinya kembali ke 0. Terapkan juga pada saat burung menyentuh tanah, dan kemudian blok kode saya taruh blok kode motion, yaitu Cheng Y, yang artinya pada saat burung telah mati atau game over, yaitu di mana posisinya menjadi min 10, yang artinya dia agak menungkik ke bawah sedikit. Posisinya berubah ke bawah. Yang tadinya agak ke atas, dia sedikit menungkik ke bawah, artinya itu. Stop other scripts in sprite. Nah, yang artinya hentikan semua script sprite yang ada di sini, yaitu sprite burung, pipa, tanah, tombol start, tab info, title, score, dan hak cipta yang pada saat game over atau game berakhir. Broadcast game over. Di sini saya taruh block event, yaitu broadcast game over. Terapkan pada saat game over. Nah, oke, segitu dia pemaparan saya tentang blok kode yang ada di spread burung. Kemudian kita masuk ke spread pipa. Nah, di sini saya ada memasukkan 4 kode. Yang pertama, seperti biasa, ketika bendera hijau diklik, maka sembunyikan pipa. Untuk pertama-tama pada saat bendera diklik, yaitu pipa bersembunyi dulu. Jangan tampilkan dulu di layar awal. Nah, kemudian di when I receive, kemudian di blok kode yang kedua, when I receive play game, ketika game dimulai, tunggu sampai 5 detik. Nah, ini saya masukkan blok kode control yang wait tunggu 0,5 detik pada saat jika burung mati kalah, dan tunggu 2 menit ketika ini artinya ketika game dimulai, tunggu 0,5 detik, kemudian jika burung mati maka dia game over. Maksudnya jika burung telah mati, pipanya juga akan menghilang. Artinya game over, pipanya yang tadinya sebagai hambatannya, dia juga ikut menghilang. Tunggu sampai 2 menit. Pada saat burung gagal menabrak pipa atau menabrak tanah, maka dia akan menghilang seperti bayangan. Perlahan-lahan menghilang seperti ini contohnya. Nah, pada saat menabrak pipa, pipa tadi perlahan-lahan menghilang seperti bayangan pada saat game over. Pemain
pemain menabrak pipa dan game over, perlahan-lahan pipanya menghilang dan kembali ke permainan awal, yaitu di mana pemain memulai permainan. Begitulah penjelasan dari yang blok kode kedua. Kemudian masuk ke blok kode yang ketiga, when I start as clone. Pada saat dimulai pertama-tama pipa menghilang dulu seperti bayangan, dan tampilkan jika pemain sudah masuk ke 1 sampai 5 menit awal 1 sampai 5 detik permainan awal. Dan di sini saya memasukkan blok kode Lux untuk yang saw seperti biasa, dan yang di switch custom juga blok kode Lux, dan di pick random ini saya memasukkan dari kode operator yang pick random, dan ini dia pick random 1 sampai 5. Saat game dimulai dia menghilang dulu seperti bayangan, kemudian tampilkan setelah game dimulai, terus tampilkan beberapa tiang 1 sampai 5 tiang secara random. Bentuknya ada yang berbeda-beda pada saat game dimulai seperti ini contohnya. Pipa pertama dia bentuknya panjang kanan, kemudian yang panjang yang bawah, kemudian yang pipa ketiga dia panjang kiri. Pipa yang keempat dia tadi yang panjang yang atas. Seperti itulah yang pick random, agar pipanya saat pipanya muncul dia ada yang panjang bawah dan ada yang panjang atas. Random, dia bebas mau mana yang kita pilih, yang diatur secara random. Kemudian posisinya go to X, posisi pipa di 240 derajat, dan di posisi ketika game over dia 0 alias menghilang setelah game over. Ulangi sampai burung di posisi min 236, yang artinya direction ini tadi di X posisinya lebih kurang dari min 236. Artinya saat burung sudah jatuh ke tanah, yang menandakan artinya game over. Di sini lebih dijelaskan, saya memasukkan blok kode kontrol if else. Kemudian saya masukkan blok kode operator yang di mana X position blok kode operator. Blok kode operator is birthday, yang artinya burung. Kemudian saya masukkan variabel is birthday, kemudian ditaring sama dengan false. Pelan kan? False. Salah, yang artinya pada saat burung mati, kemudian saya masukkan blok kode motion change x by min 3, kemudian posisi burungnya kembali ke minus 3, yaitu kembali ke awal permainan. Else delete this clone. Pada saat game over, bayangan pipa tadi dihapus, dan pipa-pipa yang lain juga ikut terhapus. Pada saat game berakhir atau game over, player menabrak pipa ataupun menabrak tanah. Pemain menggerakkan burungnya menabrak pipa dan menabrak tanah, pipanya tadi otomatis menghilang. Kemudian di blok kode yang when I start as clone, wait until exposition. Pada saat pipanya menghilang, dia menghilang seolah-olah seperti bayangan. Itu terjadi ketika burung sudah berada di posisi min 80 alias sudah berada di bawah, akibat dari tabrakan menabrak pipa dan menabrak tanah. Dan kemudian di sini score. Di sini blok kode skor. Kemudian ubah skor menjadi 1. Skor kembali menjadi 1. Di sini juga saya masukkan blok sound, yaitu start sound expect point. Poinnya bertambah. Jika burung masuk seperti ini contohnya. Jika burung berhasil melewati pipa, maka poin akan bertambah 1. Seperti itu seterusnya. Saat burung melewati satu pipa dengan berhasil, maka 1 poin bertambah setiap burung berhasil melewati rintangan
yang ada di tengah-tengah pipa itu. Nah, di sini kemudian saya masukkan events, blok kode broadcast at score. Skor bertambah pada saat burung melewati pipa. Nah, itu tadi penjelasan dari blok kode-kode yang ada di spread pipa. Kemudian kita masuk ke spread tanah. Nah, di spread tanah seperti biasa, ketika bendera hijau diklik maka tampilkan posisi dari tanah, yaitu go to x min 0 y sama dengan min 1. Posisi burungnya dari 0 menjadi ke min 160. Kemudian ketika game dimulai, create clone 1. Nah, sama seperti pipa tadi, tanah juga akan menghilang seperti bayangan pada saat game dimulai. Kemudian ulangi sampai burung berada di posisi min 236, yang artinya burung sudah kembali ke posisi awal setelah game over. Change x by 3. Nah, kemudian dikurangi di posisinya min 3 untuk diulangi ke posisi min 3 dan kemudian sembunyikan. Nah, pada saat game over, sama seperti pipa tadi, ground tanah ini juga disembunyikan. Nah, ketika dimulai, bayangan tadi dia mulai tampak pada saat dimulai. Game dimulai, pemain menemukan tombol start sama seperti pipa tadi, posisi tanah di 240 dan di Y-nya min 160. Artinya tanahnya itu dia agak melebar sampai player membuat spread burung itu menabrak pipa ataupun menabrak tanah. Jadi tanahnya tidak habis-habis, dia habis pada saat player menabrak FIFA ataupun menabrak tanah, alias game over. Coba teman-teman. Nah, change by x min 3 sama seperti pipa tadi, kembali ke posisi awal dan kemudian sembunyikan sprite menghilang seperti bayangan, menghilang perlahan-lahan seperti bayangan. Nah, kemudian di bagian tombol start, di sini ada tombol startnya ground. Di tombol start di sini ada 4 blok kode. Yang pertama, ketika bendera hijau diklik maka tampilkan posisi awal dari tombol start, yaitu di x10 x0 y min 20. Nah, dia tuh di tengah-tengah antara gambar spread burung dan spread judul Flappy Bird. Nah, tombol start ini ada di tengah-tengah backdrop dia ada di tengah-tengah latar belakang. Nah, kemudian when I receive when di spread klik, ketika spread diklik maka broadcast start game. Nah, jika tombol start ini diklik maka dia akan otomatis memulai game. Sama seperti broadcastnya Bird tadi. Ketika bersamaan dengan tombol start dimulai maka spread burung dia akan berubah letak, dan tadinya di samping judul dia sekarang ada di bawah get ready. Nah, kemudian di blok kode yang ketiga, when I receive game on, ketika game over maka tombol start ini akan menghilang, dia kembali ke posisi awal, clear graphic effect, dia menghilang. Kemudian pada saat game over alias pemain menabrak pipa atau jatuh, alias pemain spread burung yang digerakkan pemain menabrak pipa atau jatuh ke tanah, dia akan kembali ke posisi awal, yaitu di x0 dan y min 20. Nah, kemudian di bagian when I receive start game, ketika game dimulai, saya masukkan blok kontrol, yaitu repeat sampai 10 detik, kemudian ubah menjadi bayangan hantu effect, yaitu selama 10 detik. Nah, pada saat game dimulai, ulangi sampai detik 10 nih. Ulangi ke sampai berikutnya, sampai pemain mengulangi game lagi, dia akan tetap seperti sama, yaitu sampai game dimulai, tunggu sampai 10 detik, kemudian tombol start tadi berubah menjadi hantu alias bayangan, dan selama 10 detik perlahan-lahan dia akan menghilang selama 10 detik pada saat tombol start ditekan.
Contohnya seperti ini. Nah, pada saat kita tekan tombol start, nah dia selama 10 detik itu dia perlahan-lahan menghilang dan lama-lama tanpa tidak terdeteksi lagi, tidak ada ditampilkan di game lagi. Nah, seperti itulah pemaparan dari materi spread tombol start. Kemudian di bagian tab info ada beberapa di sini. Nah, di tab info ini banyak yang mengenai tentang cara bermain game. Seperti biasa, cara memainkan game ini, game Flaviber ini. Nah, seperti biasa ketika bendera hijau diklik, dia menghilang sementara. Kemudian pada saat game dimulai, tampilkan dan tunggu sampai 5 detik saat pergantian sprite. Nah, kemudian di blok kode ketiga ketika game dimulai, tunggu sampai 0,2 detik, kemudian tunggu saat pemain menekan tombol mouse dan tombol spasi di laptop. Nah, kemudian broadcast play game hide. Nah, pada saat player menekan tombol start, tunggu sampai 2 detik dia akan muncul sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ketika kita menekan tombol start, nah kemudian 2 detik kemudian muncullah dia info yang artinya cara memainkan game ini. Nah, untuk cara memainkan game ini kita menekan tombol, untuk memulainya tekan tombol mouse-nya di sebelah kiri, atau bisa juga menggunakan tombol spasi di laptop. Nah, oke, begitu pemaparan tentang spread tab info. Lanjut ke spread detail, judul dari game. Nah, seperti biasa, ketika bendera di hijau tampilkan dan posisinya awalnya di -23 dan pada saat berakhir di 53. Ulangi sampai 10 kali, ulangi sampai 10 detik, tunggu sampai 10 detik. Kemudian posisi awalnya di 1, di sini saya masukkan blok kode motion di change Y by 1, pada saat berakhir dia kembali ke posisi 1 dan ulangi lagi di posisi -1. Artinya dia di saat dimulai di posisi -1, nah setelah game over dia di posisi -1. Nah, kemudian di when I receive, pada saat saya memulai game, kemudian dia menghilang seperti bayangan. Nah, sama seperti tab info ataupun tombol start tadi, pada saat game dimulai dia judulnya perlahan-lahan menghilang seperti bayangan selama 10 detik. Nah, di bagian ketika game over, maka Flappy Bird dia akan menghilang. Kemudian dia muncul lagi pada saat posisi burungnya sudah di -23 atau sudah game over dan di posisi awal 53. Ulangi sampai 10 detik. Kemudian di sini saya kembali memasukkan blok kode kontrol yang di bagian forever repeat ini, dan di bagian change by ini saya memasukkan dari kode motion, yaitu change Y by 1. Kemudian ubah posisinya dari posisi awal, yaitu posisi 1, dan kemudian ulangi lagi, dan kemudian ubah lagi dari posisi awal -1 setelah game over. Alias pemain menabrak pipa atau jatuh ke bawah tanah. Nah, begitu saja pemaparan dari spread title. Lanjut kita ke spread score. Nah, di spread score ini sangat banyak yang sangat susah untuk dijelaskan karena ini juga bagian penting dari permainan ini. Nah, lanjut saja seperti biasa, ketika bendera hijau diklik maka dia hilang sementara. Nah, ketika game dimulai saya memasukkan variabel baru, yaitu score position, di mana score position ini dimulai dari skor 1. Saat game dimulai skor 0, kemudian pada saat player berhasil melewati rintangan pipa yang pertama, maka dia akan mendapat skor banyak 1. Kemudian tampilkan skor ini, kemudian go to X0 Y 140 sama seperti switch custom 0. Artinya pada saat game dimulai pada saat spread burung ini berada di posisi 0, kemudian pada saat memasuki rintangan pipa pertama ada di posisi 140, artinya
artinya poinnya masih 0 karena dia belum karena spread burung itu belum melewati tantangan pipa yang pertama. Jadi dia skornya masih 0. Nah, kemudian skornya bertambah menjadi 1 setelah spread burung berhasil melewati rintangan pipa pertama. Nah, kemudian di blok kode yang ketiga, ketika game over, skornya menghilang dan hapus dan menghilang seperti bayangan, sama seperti title, tab info, dan tombol start tadi. Nah, kemudian di when I receive at score. Nah, pada saat skor bertambah, nah saya memasukkan blok kode switch costume, kemudian blok kode letter, blok kode yang lebih besar ini, lebih besar. Kemudian saya masukkan lagi operator length of, kemudian saya masukkan variabel score dan saya masukkan length of lagi, saya masukkan lagi kode operator length of dan saya masukkan lagi variabel score dikurangi 1, yang artinya sama dengan 1, yang artinya jika jika burung sudah berhasil melewati rintangan pipa-pipa berikutnya, maka skornya bertambah 1. Skor awalnya menjadi yang tadinya 1 bertambah 1 jadi 2, kemudian tambah 1 lagi jadi 3. Itu berlaku jika pemain berhasil membuat spread burung berhasil melewati rintangan pipa-pipa. Nah, seperti biasa jika game over tadi dia spread skor ini menghilang seperti bayangan, perlahan-lahan menghilang. Nah, pada saat bayangan spread skornya sudah menghilang karena sudah game over, maka saya masukkan variabel set, kemudian saya tambah score position. Saya masukkan variabel score position to length of score. Nah, jika sudah game over, skornya kembali ke 0, alias player harus kembali lagi ke skor 0, skor awal, karena player sudah membuat spread burung menabrak pipa dan jatuh ke tanah, yang artinya alias game over, maka skor otomatis kembali ke 0. Nah, dan kemudian skor kembali ke posisi awal, yaitu menghilang sementara dan kemudian muncul lagi setelah player memulai game, alias menombol tombol start. Skor, posisi kembali, kemudian kembali ke pada saat saat pemain menyentuh skor 20, kita tambahkan lagi di sini blok kode motion yang go to X, yang artinya pada saat player sudah mencapai skor 20, kemudian skor tetap bertambah menjadi 1 juga. Itu berlaku sampai di skor 140. Pada saat player mencapai 140, misalnya dia sudah mencapai skor 20, kemudian bertambah 1, 21, 22, 23 sampai 140. Nah, begitulah pemaparannya dari spread score. Nah, di spread hak cipta di sini saya tidak ada memasukkan apapun karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan permainan. Nah, jadi saya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 spread. Nah, di sini saya tidak mengerjakannya secara sendirian. Saya dibantu oleh berangkas dari pihak Hyperpixel 2014. Nah, jadi saya dibantu oleh Hyperpixel 2014. Saya di sini mencari-cari web. Saya mencari di website di Google berangkas file di game-game yang populer di Scratch. Nah, di sini saya temukan Flappy Bird. Mengingat saya juga dulu sangat menyukai game ini karena game ini sangat populer di tahun 2013 sampai 2016. Jadi saya teringat game edukasi apa ya yang ingin saya pilih. Nah, saya kemudian tertarik untuk membuat game Flappy Bird. Nah, karena di sini pemain yang saya tujukan adalah untuk anak-anak SD. Selain mereka bersenang-senang bermain, di sini juga mereka bisa belajar tentang gravitasi.
Nah, jadi pada saat tombol mulai, burung akan mengalami gravitasi. Nah, jadi anak-anak bukan hanya bermain saja, mereka juga jadi paham tentang teknik gravitasi. Kemudian mereka juga bisa membuat dan juga mereka bisa membuat menjaga keseimbangan. Nah, karena di sini juga perlu menjaga keseimbangan karena dan melatih kecepatan tangan agar pada saat melewati rintangan pipa-pipa ini, nah mereka kecepatan tangan mereka bertambah. Mengingat tantangan dari pipanya ini sangat bervariasi, ada yang panjang bawah pipanya, ada yang panjang bawah dan ada yang panjang atas. Nah, begitu maksud dari tugas UAS saya memilih game edukasi Flappy Bird agar siswa banyak belajar tentang gravitasi dan juga melatih teknik mereka dari segi kecepatan, keseimbangan, dan kecekatan. Nah, oke, beginilah dia hasil dari tugas UAS saya game edukasi berbasis Scratch game Flappy Bird. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara memainkan game ini. Nah, kita seperti biasa menekan tombol hijau terlebih dahulu, kemudian menekan tombol start. Nah, dia kemudian muncul informasi cara memainkan game ini, yaitu dengan bisa menekan tombol kiri di mouse dan juga tombol spasi di laptop. Nah, langsung kita mulai. Nah, pada saat burungnya mengenai pipa, dia otomatis game over alias gamenya berakhir. Nah, untuk jika kita masih belum puas, kita tinggal menekan tombol start lagi untuk memulai gamenya. Otomatis burungnya akan jatuh ke tanah karena sudah game off. Nah, begitulah cara memainkan game edukasi dari saya, Muhammad Apis Hermawan, yaitu game Flappy Bird. Semoga tugas UAS ini menambah motivasi ibu-ibu dan teman-teman yang menonton agar bisa membuat game-game yang sangat memotivasi dan menyenangkan bagi orang-orang. Sekian dari video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.